Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan korelasi untuk dua variabel berskala ordinal. Dalam hal ini, korelasi yang akan digunakan adalah korelasi Spearman-Rho atau ada juga yang menyebutnya rank Spearman. Nah, jadi kalau misalkan terdapat dua variabel dengan skala pengukuran ordinal, di mana masing-masing memiliki beberapa kategori dengan angkanya itu memiliki urutan. Sehingga untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut, maka kita dapat menggunakan korelasi Spearman-Rho atau rank Spearman tadi. Nah, kemudian langkah-langkah dalam perhitungan korelasi Spearman-Rho di antaranya adalah yang pertama tentunya kita menentukan dua variabel yang akan dihitung korelasinya, kemudian mengurutkan nilai dari masing-masing variabel dalam urutan dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian tentukan peringkat atau ranking untuk setiap nilai dalam X dan Y. Dari ranking tersebut kita hitung selisihnya, lalu dikuadratkan, serta dimasukkan ke rumus korelasi Spearman, di mana yang kita butuhkan di sini adalah jumlah dari D kuadrat, yaitu selisih dari setiap pasangan rank yang dikuadratkan. Kemudian di sini ada juga simbol N, di mana N ini menunjukkan jumlah pasangan dari ranknya itu sendiri. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan seorang fisioterapis menerapkan cara terapi baru pada sekelompok pasien. Ingin diketahui apakah usia memiliki hubungan dengan respon yang diberikan oleh pasien atas terapi yang diberikan. Di sini variabelnya ada dua, misalkan X itu adalah usia, kemudian Y ini adalah respon yang berupa skor mobilitas dengan nilai maksimum 15. Kemudian, misalkan ini adalah datanya, dan pertama yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesisnya. Dalam merumuskan hipotesis rank Spearman, kita menggunakan simbol rho S, ya, di mana kalau misalkan dari soalnya di sini ingin melihat apakah ada hubungan, kita menggunakan hipotesis nol adalah rho S sama dengan nol, yang berarti usia tidak memiliki hubungan dengan skor mobilitas. Kemudian H1-nya adalah rho S tidak sama dengan nol. Artinya, usia memiliki hubungan dengan skor mobilitas. Nah, misalkan kita menggunakan bantuan software, di sini menggunakan Microsoft Excel, dan di sini untuk mendapatkan nilai ranking, kita dapat menggunakan fungsi sama dengan rank.avg. Di sini kita tentukan untuk ranking usia yang isinya adalah 23 terhadap seluruh data dari usia, ternyata dia berada pada ranking 1. Kemudian untuk baris kedua ini kita dapatkan rankingnya 2, dan ternyata kalau misalkan di sini ada yang sama rankingnya, itu kita bagi sesuai dengan banyaknya data yang sama. Contoh misalkan di sini 50-nya ada 2. Nah, kemudian dari 50 ini dia itu berada pada ranking 11 seharusnya, tetapi karena ada 2, jadi kita menggunakan sebentar. Oke, kita menggunakan 11 ditambah 12 dibagi 2, sehingga kita dapatkan 11,5. Begitupun untuk yang skor mobilitas, kita hitung rankingnya. Di sini yang terkecil adalah 4, makanya di baris datanya 4 itu rankingnya 1.
dan seterusnya sampai yang terbesar. Nah, sehingga kita hitung selisihnya antara ranking usia dengan skor, sehingga kita dapatkan selisih dan kita simbolkan dengan D misalkan. Kemudian kita kuadratkan untuk D ini dapatlah D kuadrat. Nah, kemudian nilai D kuadrat ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya misalkan 1222,5. Ini kita masukkan ke rumus Rank Spearman, di mana hasil dari Rank Spearman-nya ini nilainya adalah negatif 0,8. Untuk nilai rank Spearman itu berada pada di antara negatif satu dan satu. Dan semakin mendekati satu atau min satu, maka korelasinya semakin kuat. Nah, nilai dari 0,8 ini tentunya menunjukkan korelasi yang kuat antara usia dan skor mobilitas. Sedangkan di sini ada tanda negatif, ini menandakan pola dari hubungannya. Dalam hal ini, hubungannya hubungan negatif, artinya berlawanan arah atau bertolak belakang. Artinya, semakin tinggi usia, misalkan usianya tinggi atau semakin tua, maka skor mobilitasnya itu semakin kecil. Nah, ini sesuai dengan teori bahwasanya ketika kita semakin bertambah umurnya dan secara mobilitas gerak tubuhnya itu kita akan semakin melambat. Nah, jadi negatif 0,8 ini korelasinya kuat dan hubungannya itu negatif. Nah, sekarang kita buktikan apakah nilai ini signifikan. Kita menggunakan kriteria uji. Di sini kita gunakan untuk jenis yang pertama. Kenapa? Karena hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis dua pihak. Kalau misalkan dua pihak, dari tiga jenis kriteria uji ini kita menggunakan nomor satu. Kalau misalkan pihak kanan itu kita gunakan nomor dua dan untuk pihak kiri kita gunakan nomor tiga. Nah, misalkan di sini terlihat tabel untuk rank Spearman-nya, kemudian kita hitung, kita lihat nilainya. Nilainya ada 0,4, sedangkan yang kita dapatkan nilai apa? Nilai hitung dari RS-nya itu adalah negatif 0,8. Nah, sehingga kalau misalkan kita bandingkan negatif 0,8 dengan negatif 0,4, maka kategori dari keputusannya adalah tolak Hanol. Artinya, usia memiliki hubungan yang signifikan dengan skor mobilitas, di mana hubungannya itu didasarkan pada koefisien korelasi adalah negatif. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan rank Spearman. Jadi, kata kunci dari rank Spearman ini adalah kita menentukan dulu rank dari setiap variabelnya, kemudian kita hitung selisih antara ranking variabelnya, kita kuadratkan, lalu kita masukkan ke rumus rank Spearman. Sehingga kita bisa dapatkan nilai korelasinya, dan kemudian kita lihat kategori dari korelasinya itu apakah dia kuat, sedang, atau lemah, dan kita lihat juga tanda dalam korelasinya, apakah positif atau negatif, dan selanjutnya kita bandingkan dengan nilai kritis. Kalau misalkan dia sesuai dengan kriterianya, maka hipotesis itulah yang kita pilih. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.